Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi di pelajaran matematika dengan bab teorema Pitagoras. Kali ini kita akan berbicara mengenai menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuktikan teorema Pitagoras. Nah, kali ini kita akan mengetahui tentang penerapan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras dapat diterapkan di berbagai bidang. Antara lain, pasti kalian sudah pernah mendengar ya kan, banyak tukang itu menggunakan segitiga siku-siku. Nah, maka teorema Pitagoras ini banyak digunakan para arsitek untuk mengukur kemiringan bangunan. Contohnya ada pada gambar itu adalah jembatan, di mana jembatan ini menggunakan segitiga siku-siku, ya kan? Seperti yang terlihat pada gambar, di situ ada segitiga siku-siku berwarna kuning. Nah, berikutnya juga banyak digunakan oleh para tukang kayu. Untuk apa? Dia menggunakan teorema Pitagoras ini untuk mengecek kesikuan benda. Misalnya, membuat segitiga penguat pilar kayu, atau mungkin di sini kita lihat tuh ada pilar-pilar kayu. Kalau tidak ada segitiga siku-siku atau tidak menggunakan teorema Pitagoras, maka bisa-bisa bangunannya runtuh atau mungkin tidak kuat. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita sebagai pelajar, maka masih banyak digunakan teorema Pitagoras ini untuk menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat kartesius. Kemudian, nah ini gambarnya, kita cari R-nya, ya kan? Kemudian pada bangun ruang dapat digunakan untuk menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang. Kita lihat gambarnya. Nah, panjang diagonal sisi yang mana? Yaitu DB pada alas kubus. Kemudian panjang diagonal ruang itu adalah HB, itu garis HB yang putus-putus, itu namanya salah satu diagonal ruang. Atau mungkin masih jadi seorang pelajar, pasti teorema Pitagoras ini banyak ada pada soal cerita. Baik, nah contohnya nih untuk menentukan panjang tali atau tinggi layang-layang, tinggi layang-layang terhadap tanah. Nah, kemudian untuk menentukan kemiringan tangga, ya, atau tinggi tangga, gitu, panjang tangga, dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ada sebuah soal, pada bidang kartesius dibuat garis lurus dari titik P yaitu 2,3 dan Q 5,1. Tentukan panjang garis dari titik P ke titik Q. Nah, kita jawab, ada caranya. Nah, caranya bagaimana? Pasti kalau ditanyakan pada bidang kartesius, kita harus gambar dulu bidang kartesius. Jadi yang pertama, buatlah bidang kartesius. Kemudian gambarkan titik-titiknya, yaitu titik P pada 2,3, titik Q pada 5,1, kasih titik. Kemudian tarik garis dari titik P dan Q yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat gambarnya. Sudah gambar seperti ini. Jadi P itu dengan Q itu ada garis merahnya, itu garis lurus merah. Nah, kemudian tarik garis dari titik P ke titik Q, yaitu sejajar sumbu X dan sumbu Y. Kalau sejajar sumbu X berarti itu PR. Garis PR itu sejajar sumbu X. Garis QR itu sejajar sumbu Y. Sehingga kita lihat bahwa di situ ada segitiga PQR yang siku-siku di R. Nah, kemudian kita tentukan tuh panjang A dan B. Nah, kita lihat QR. Nah, QR panjangnya berapa? Kita hitung. 1 ke 0 itu 1 satuan, kemudian 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan. Maka panjang QR adalah 4 satuan. Atau kita misalkan QR adalah A, maka A panjangnya adalah 4 satuan. Kemudian kita hitung PR di panjang P ke R.
2 ketika itu 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, maka panjang PR adalah 3. Kita misalkan PR adalah B, maka B-nya adalah atau panjang PR-nya adalah 3. Nah, panjang garis dari titik P ke titik Q itu adalah yang merah, PQ. Nah, diketahui bahwa teorema Pythagoras itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C-nya adalah PQ. Maka PQ kuadrat atau C kuadrat sama dengan 4 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan. C kuadrat 4 kuadrat 16. 3 kuadrat 9. Maka C kuadrat sama dengan 25. Jadi C panjangnya akar 25. C sama dengan 5 cm. Maka diketahui bahwa panjang garis dari titik P ke Q adalah 5 cm. Kita coba lagi ya untuk contoh soal yang kedua. Ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan panjang diagonal sisi AC dan diagonal ruang AG. Nah, kalau seperti ini maka kita harus apa dulu? Menggambar baloknya. Nah, kita gambar baloknya. Ini adalah tinggi baloknya. Kemudian kita beri tutupnya. Nah, yang ditanya adalah kita beri nama dulu A, B, C, D. Biasakan beri nama itu dari alas dulu, titik alas, kemudian titik tutupnya. Nah, yang ditanya pertama adalah AC. Diketahui panjang AB adalah 12, panjang BC 9 cm sebagai lebar, panjang CG atau tinggi balok adalah 8 cm. Yang ditanya pertama adalah AC, yaitu panjang diagonal sisi. Diketahui AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, ya kan? Karena di sini adalah ABC adalah siku, maka AB sebagai siku, BC juga siku. Nah, maka AC-nya adalah 12 kuadrat, 144 ditambah 9 kuadrat 81. Jadi AC kuadrat kita jumlahkan 225, maka panjang AC adalah akar dari 225, maka AC-nya adalah 15. Jadi panjang diagonal AC adalah 15 cm. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah diagonal ruang AG. Nah, yang kuning. Garis kuning ini adalah diagonal ruang. Bagaimana cara mencarinya? Sama, yaitu dengan teorema Pythagoras, di mana segitiga ACG adalah siku-siku di C. Maka AG kuadrat akan sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya 15. AC tadi diketahui 15 ditambah 15 kuadrat ditambah CG-nya adalah tinggi dari balok 8 kuadrat. Maka AC kuadrat 15 kuadrat itu sama dengan 225 ditambah 8 kuadrat itu 64, maka AG kuadrat sama dengan 289. Maka AG adalah akar dari 289, maka AG-nya 17. Sehingga panjang diagonal AG atau diagonal ruangnya atau yang kuning ini adalah 17 cm. Yang berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Ini penerapan. Hitunglah panjang tangga yang disandarkan pada dinding setinggi 12 meter dan jarak ujung bawah tangga terhadap dinding adalah 5 meter. Oke. Pertama pasti harus digambar terlebih dahulu. Kita gambar dindingnya adalah setinggi 12 meter. Kemudian jarak ujung bawah tangga terhadap dinding adalah 5 meter. Ini tangganya. Nah, ini sebagai tangganya. Nah, kita lihat di situ segitiga siku. Hitunglah panjang tangga. Tangga berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya itu 12, yaitu dinding. B-nya itu adalah jarak antara dinding dengan tangga, yaitu 5. Maka 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga C kuadrat adalah 144 ditambah 25. C kuadrat sama dengan 169. Maka C bisa kita
ketahui dari akar 169 maka C-nya adalah 13 meter. Jadi panjang tangga adalah 13 meter. Bagaimana? Mudah ya untuk menerapkan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi dengan pertemuan berikutnya. Kita bahas tentang jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Oh iya, setelah ini kalian mengerjakan tugas yang kedua. Soalnya ada di bawah video ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.